Berarti bisa dikatakan bahwa Ruli sekarang keluar negeri karena dia mau healing lah ya kali ya, trauma karena tadi kan disebut merasa tertekan gitu kan, dia mau healing gitu ya. Semua bisa kemungkinan terjadi, Bang. Oke. Kalau saya sih melihat gini, dia kan selalu menggaungkan adanya etikat baik. Saya itu punya etikat baik dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke situ Bang, itu dia nggak punya etikat baik enggak Bang? Enggak loh, Bang. Etikat baik kan pada saat orang abang menghubungi kan direspon lain kita. Sampai sekarang klien abang itu udah checklist 1. Saya itu Bukan. diblokir sama dia. Abang tadi Bagaimana urusannya? Abang tadi memberikan statement tidak ada etikat baik. Malah sampai kita ditunjuk, ya Mas Ruli kan menanggapi, malah ada pertemuan dengan pihak abang. Itu etikat baik ngomong-ngomong namanya. Maka kita untuk menguji itikat baik yang tadi disampaikan oleh Pak Santo soal itikat baik Ruli ada di sini. Kita dalam kesempatan ini mungkin bisa saya sampaikan kepada Ruli, ini dua pihak kuasa hukum, ya kan? Kuasa hukum para pihak telah hadir di sini, berbicara, ngobrol, dan menginginkan adanya perdamaian. Jadi kepada Ruli dan kepada Rio ya, kita lihat siapa yang punya itikat baik, siapa yang nggak punya itikat baik. Kami undang di Ray-Ban, duduk bareng antara pelapor dan terlapor di Ray-Ban Entertainment. Siapa yang nggak hadir, maka diduga dia yang tidak punya itikat baik. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Setelah sekian lama press conference tidak hadir menemani rekan-rekan teman-teman yang ada di luaran sana, hari ini press conference kembali lagi tentu dengan konsep yang masih sama, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol, dan hari ini agak menarik gitu ya karena ada di sebelah kanan saya ada Santo Nababan. Yap, Bang. Santo Nababan ini adalah kuasa hukum dari seseorang yang bernama Rio ya. Nah, nanti kita akan bicara soal kasusnya. Kalau di samping ini ada Ben Jebua. Ben Jebua ini adalah kuasa hukum dari Ruli. Kuasa hukum dari Ruli juga siapa namanya? Kusor Hutasoid, Bang. Kusor Hutasoid. Ya, kelihatan ya. Jadi di sini ini semua orang Sumatera. Ben Jebua dari Nias ya. Betul. Dari Nias. Jadi ini kita akan membahas soal kasus Boyen. Kasus Boyen bukan sih? Bukan ya? Ya. Bukan ya? Kasusnya mantan suami Boyen. Ya. Terkait dengan investasi yang diduga berkedok investasi, tetapi di sana ada unsur dugaan tidak pidana penipuan ya, betul ya? Ya. Begitu ya kurang lebih ya. Maka hari ini sudah ada kedua kubu, yang satu dari pelapor, yang satu dari terlapor. Kita mulai dari pelapor dulu. Gimana sebenarnya ceritanya? Kenapa bisa sampai melapor? Oh iya, sebelumnya terima kasih nih Bang Pablo telah diundang di podcast ini. Ya, kalau dari kami sih yang paling utama adalah supaya kita mendapatkan keadilan, gitulah dari klien kami. Jadi klien kita ini tidak ucuk-ucuk atau tidak langsung membuat laporan, kan kira-kira begitu Bang. Kami juga di awal juga kan sudah menyampaikan surat somasi, baik somasi pertama, somasi kedua kepada yang bersangkutan. Bahkan itu yang bersangkutan mengundang kita untuk bertemu Bang. Oh, udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Jadi pada saat somasi pertama masuk itu berkomunikasi lah beliau. Kebetulan langsung ke saya. Tapi kita ini dulu biar jelas dulu. Sebenarnya merasa dirugikannya seperti apa? Lalu bagaimana kronologi awal daripada persoalan ini? Ini apa? Bisnis kah? Kerjasama kah? Pinjam meminjam kah? Atau apa ini sebenarnya? Lebih tepatnya gini, kalau dari klien kami sendiri, saudara RA ini itu butuh modal karena memang dia punya bisnis namanya usaha RA itu Sateman. siapa? Raffi Ahmad? Bukan. Oh, siapa? RA itu siapa? RA ini suami dari inisialnya Boyer. Ruli ya, berarti ya. Ruli lah. Ruli. Mungkin kita sampaikan aja lah Ruli ya. Nah, Jangan oke. lupa ya. Jadi itu dia menyampaikan klien kami bahwa dia butuh modal dalam rangka menjalankan usaha CP Sateman Indonesia. Bisnisnya apa? Sate? Sate, makanan Bang. Oke, makanan. Makanan dan Oke, minuman yang oke. berada di Sleman, Yogyakarta. Oke. Nah,
di sana dia menawarkan kepada klien kami sebuah proposal. Oke. Nah, proposal itu dijelaskan bahwa pendapatan dia di 6 bulan terakhir sebelum Agustus 2023 itu bagus. Antara 80 juta sekian sampai 119 juta sekian. Itu pendapatan bulanan. Dari si Satemannya. Dari si Sateman ini setiap bulan. Nah, kalau kita menghitung pendapatan setelah dari pengeluaran dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu menarik banget gitu loh. Oke. Dan dia juga pada saat itu untuk meyakinkan klien kami disampaikan bahwa ada jaminan 6 juta per bulan. Ada jaminan 6 juta per bulan. Per bulan. Profit. Bagi Jadi hasil. Benar. Oke. Sekalipun usaha tersebut tidak jalan Iya. atau Rugi. lah gitu Ya. ya. Nah, klien kami itu tetap mendapatkan 6 juta per bulan. Oke. Terlaksana Jadi, itu. Itu di awal memang dia memberikan. Itu hanya 4 kali. 4 kali diberikan. 4 kali. Oke. Diberikan selama 4 kali. Kalau nggak salah saya sekitar 25 juta berapa gitu. Oke. Nah, karena ini juga kita ulang lagi ya gitu ya. Jadi artinya rangkaian kebohongan dia, tipu daya dia. Tapi dia sudah sempat kasih kan yang 4 juta sekian sama berapa? 4 juta sama 5 juta. Udah sempat kasih 4 kali. Sempat ngasih itu 6 juta. 6 juta, oke. Intinya 4 sampai 5 kali lah. Oke, 4 sampai 5 kali udah diberikan dan sudah diterima oleh Sudah diterima oleh si klien kami. Rio gitu ya. Klien kita sudah menerima. Nah, tapi setelah itu berjalan, kok nggak ada lagi gitu loh. Stop, Dan ada. bahkan bukan di situ sebenarnya. Di 1-2 bulan pertama dia memberikan profit itu, pembagian profit Ya. itu, dia sudah mengeluh Oke. bahwa usaha ini Rugi. sudah merugi, sudah turun, Ya. sudah omsetnya sudah tidak baik kan Oke, gitu. akhirnya mandek lah pembayaran. Mandeklah pembayaran. Yang lucunya kan, kenapa sebelum klien kami berinvestasi 6 bulan terakhirnya bagus? Oh, Nah oke. gitu. Jadi Artinya saat sudah mandek, disitulah kliennya Pak Santo ini membawa untuk mencari Pak Santo, memberikan kuasa dan membuat laporan, belum, begitu. Bang. Belum. Terus? Belum Bang. Jadi dia masih berkomunikasi terus. Oke. Artinya kan mungkin di bulan berikutnya baik, di bulan berikutnya baik kan Oke. gitu. Jadi di beberapa kesempatan mereka sebenarnya sudah pernah bertemu, sudah pernah berdiskusi lah bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya Ya. gitu. Jadi Tidak ada sampai titik temu. tidak ada titik temu. Nah, sampai akhirnya yang bersangkutan ini tidak bisa dihubungi. Oke. Lost kontak lah gitu, handphonenya mati dan lain sebagainya. Nah, muncul dia tiba-tiba pada saat yang bersangkutan menikah dengan seorang public figure tadi. Boyen. Ya, Oke. nah dia menikahlah di situ dengan segala euforianya, Ya. dengan segala publikasinya. Nah, membuat apa? Membuat klien kita ini teriris hatinya Bang gitu loh, Bang. Oh. Sakit hati lah, maksudnya bukan sakit hati lagi ya kalau menurut kita ya, kesel lah gitu. Oke. Lalu? Kenapa dibilang kesel? Lah, kok ada orang yang merasa tidak punya beban gitu loh, merasa tidak punya kewajiban, merasa tidak punya tanggung jawab gitu. Tiba-tiba Tapi kan punya hutang kan berarti tetap boleh menikah dong, bukannya artinya kita pada saat kita punya hutang lalu kita tidak boleh menikah kan? Benar. boleh, semua juga boleh, tapi etikanya kan gini loh Bang. Kalau kita punya sesuatu sama orang lain yang belum kita selesaikan, ya Bu jangan euforia juga. Oke, ya. berarti terkait Gitu. etika, tahan dulu. Sekarang gimana dengan kuasa hukumnya Ruli kira-kira untuk menanggapi? Apa di bawah pertanyaannya? Ya, tadi diceritakan bahwa di sini ini sejak awal sudah ada iming-iming diberikan oleh si Ruli kepada Rio kan, bahwasanya nanti kalau seandainya berjalan usahanya mau rugi, mau untung atau mungkin bisnisnya tidak berjalan tetap ada 6 juta per bulan. Dan itu dianggap satu perbuatan pidana. Gimana tanggapan dari kuasa hukum? Oke, baik. Kalau dari sisi kami ke kuasa hukum RAA, jadi Ruli. ya, Ya kan? Nah, ya. Jadi kami mengacu pada akta perjanjian, akta notaris lah yang Ya. terbuat oleh para pihak. Jadi di situ kan disebutkan ada para pihaknya, kemudian dananya kalau nggak salah di situ 350 juta. 350 juta itu di split 2 kali Bang. Jadi 200 juta dulu, baru 150 juta itu ketika adanya review ini baik atau tidak. Oke.
Jadi klien kita menerima 200 juta, itu juga dijelaskan di situ bahwa untuk sewa lahan dan lain-lain lah, di situ dijelaskan, dan menurut keterangan dari klien bahwa dana tersebut ya sudah digunakan sebagaimana sih yang telah disepakati. Ya. Nah, terkait dengan tadi yang dibilang Bang Santo bahwa adanya proposal yang menyebutkan bahwa 6 bulan terakhir tersebut keuangannya bagus, namanya juga ini kan bisnis, Bang, ya kan? Ada naik turunnya, ya kan? Naik turunnya investasi tersebut, yang mana contohlah kita buka restoran, pasti setiap orang itu punya strategi marketing ya, untuk membuat usahanya stabil dan berkembang, ya kan? Nah, tapi nggak mungkin juga ketika lagi sepi dia tuh tarik tangan orang untuk beli ke dia, untuk wajib. Nah, itu yang menjadi problem, bahwa seharusnya pihak pelapor itu prinsipal bersabar. Ya, cuman kan begini, kalau tadi dibahas bahwa kalau usahanya rugi, ya kan? Tadi kan bicara bahwa namanya usaha kan kita nggak tahu, ada yang beli, ada yang enggak, kan begitu ya. Nah, kalau dalam konteks itu mungkin semua dianggap wajar. Tetapi ketika ada satu bentuk jaminan bahwa 6 juta dalam keadaan rugi, untung ataupun usahanya tidak berjalan, kan begitu. Nah, itu bagaimana menanggapi itu? Nah, kalau kami sih sebagai kuasa hukum ya, karena kita berdasarkan dengan bukti yang ada, bahwa kita tetap mengacu di dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Yang pun dalam hal itu yang agak kami sesalkan adalah itu kan ada klausa yang mengatakan bahwa ketika ada perselisihan, maka diselesaikan atau sengketa diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional. Ya. Nah, itu sih, Bang. Tapi kan katanya sudah dicoba untuk melakukan musyawarah, ya kan? Akan tetapi dari pihak Ruli dianggap sebagai orang yang tidak memiliki itikat baik, kan katanya begitu. Baik. Menjawab terkait pertanyaan Abang tadi, musyawarahnya ini apakah karena gini, sebelumnya kami kuasa hukum bersama dengan Ruli juga tidak pernah nih ketemu bareng dengan pihak pelapor, termasuk juga Bang Santo. Kami baru benar-benar bertemu hari ini di sini. Masuk di tengah jalan lah gitu ya. Betul, dipertemukan oleh Abang lah di press conference hari ini, ya kan? Kita benar-benar tidak pernah ada kontak, dan diskusi itu ya mungkin diskusi mereka berdua, dan kami saat itu belum menjadi kuasa hukum. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali di tahap-tahap berikutnya. Begitu. Nah, tadi kan diceritakan ya bahwa miris dari pelapor ketika melihat terlapor buat pesta nikah gitu ya dengan seorang public figure, kita sebut aja Boyen begitu ya. Nah, itu seperti apa itu tanggapan? Saya menambahkan ya, Bang. Yang pertama seperti ini, kita sebelumnya sangat berterima kasih ya pada Bang Pablo sudah mempertemukan kami selaku kuasa hukum dari Ruli Akbar selaku mantan suami dari Boyen. Oh, udah mantan ya? Ya, infonya beredar seperti itu. Udah putusan cerai? Tadi kan Abang sendiri menyampaikan mantan suami, jadi saya mengikuti kan gua nanya, tunggu dulu. Ini udah cerai atau ini tadi kan siapa Usor kan ngomong bahwasannya mantan. Berarti sudah ada putusan toh? Kita belum bisa memastikan, Bang. Berarti nggak boleh ngomong mantan, suami dong. Karena dia mengikuti senior sih, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi seperti ini. Tadi kan yang disampaikan Bang Santo. Bang Santo kan menyampaikan tidak elok pada saat ada permasalahan hukum dengan pihak lain menikah, itu sih agak rancu ya bahasanya, Bang, karena terlepas siapapun ya kita berhak melakukan apapun termasuk pernikahan. Benar. Yang kedua, informasi yang kita dapatkan laporannya kerugian 400 juta yang dilaporkan dari Bang Santo. Sementara seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, yang diterima oleh klien kita sebesar 200 juta. 200 juta. Iya, jadi misinformasi yang pertama seperti itu. Yang kedua yang mau kita sampaikan, menurut kita tim kuasa hukum Ruli Akbar, berdasarkan akta perjanjian yang ada di notaris, menurut kita itu ranahnya secara keperdataan. Karena seperti ini, klien kita tidak memungkiri adanya kesepakatan dengan klien Bang Santo. Memang benar ada perjanjian
memang benar ada kesepakatan untuk membangun warung sate Mang yang berada di Yogyakarta ya. Sambil berjalan adanya kerugian lah, bukan kerugian kita sampaikan ya. Adanya penurunan pemasukan dari warung sate Mang. Memang benar disepakati di akta, kalaupun nanti ini tidak berjalan dengan baik, dibayarkan 6 juta. Cuman kan kita tahu sendiri, bahkan untuk membayar sebesar itu pun kita belum sanggup. Jadi pada intinya, kalau klien kita sanggup, pasti akan memenuhi. Berarti menurut pendapat dari kuasa hukum Ruli bahwa ini adalah perdataan, begitu? Benar, karena sorry Bang saya potong, karena di akta perjanjian tersebut juga dikatakan apabila ada sengketa boleh dilanjutkan secara keperdataan. Seperti itu. Berarti tetap menurut kuasa hukum Ruli berpendapat bahwa ini adalah ranah perdata. Tahan dulu, coba. Kira-kira ini perdata apa pidana nih, Pak Santo? Kalau sekarang gini ya, kita sama-sama orang hukum, sama-sama penegak hukum ya. Kita boleh punya pandangan yang berbeda-beda ya, itu sah. Tapi dari kacamata hukum kami, itu ranahnya pidana, Bang. Jadi seperti yang saya bilang tadi yang awal, bahwa itu sudah ada rangkaian kebohongan. Mensrean sudah ada dia. Berarti ranah pidana kalau ranahnya pidana. Nah tadi juga kan bisa ada perjanjiannya katanya. Yang namanya perjanjian. Itu dia yang jadi persoalan. Kalau dari kuasa hukumnya RA, itu kan abang berpatokan ke perjanjian terus kan. Tentunya lahirin sebuah perjanjian itu kan nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk lahir begitu aja ya nggak. Pasti kan ada prosesnya. Nah dalam prosesnya ini disinilah kami menemukan bahwa adanya rangkaian kebohongan itu, tipu daya itu, Bang. Nah, tipu daya itu. Dan setelah adanya perjanjian itu juga, kenapa kita masukkan juga pasal penggelapan? Karena begitu dia menguasai uang ini, menurut kami ya, setelah kami analisa, itu dia tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Nah, gitu loh. Jadi ada buktinya itu. Ya, justru kita kan nggak bisa menyampaikan bukti secara gamblang. Berarti tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena kan sudah masuk ranah proses hukum, kita harus hormati. Dan kami pun sudah diperiksa semua, Bang. Untuk itu, makanya dari awal kami selalu mengatakan di awal konferensi pers ya, mohon maaf ini ya, Bang ya, Bang mengatakan untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Tapi kami tidak menemukan itu. Ya, oke lah. Namanya kita orang hukum bisa berpendapat. Tapi tadi abang juga sudah mengakui bahwa harus adanya 6 juta per bulan kan kira-kira begitu. Tadi saya sampaikan ya ke abang, kita tidak boleh mengesampingkan akta perjanjian. Berarti dia nggak sanggup sekarang itu untuk menyicil 6 juta itu? Ya sampai komunikasi kita terakhir, beliau berharap memenuhi untuk keseluruhan. Nah, tapi kalian sendiri sebagai kuasa hukum pro bono kan sama dia? Atau bagaimana? Nah, seperti yang dijelaskan rekan kita, karena kebetulan rekan kita Bang Ben termasuk yang paling dekat lah ya kepada klien, ya itu sangat dengan terbuka kita membantu secara sukarela. Berarti pro bono ya. Nah sekarang pertanyaannya, dapat informasi nih dari teman-teman wartawan ya, katanya dia lagi di Thailand nih sekarang, katanya lagi keliling negara-negara luar negeri begitu. Ya kan, bahkan katanya ada Boyan juga itu gimana tuh? Baik, menanggapi terkait dengan ke Thailand. Berarti ada duitnya dong. Ke negara mana? Kita nggak tahu nih. Apakah itu endorsement atau kerjasama yang lain atau apa? Karena kan gini, dia ini kan sekarang kan yang bisa kita katakan public figure. Siapa sih? Si Rulinya. Maksudnya public figure lalu ada yang endorse dia. Bisa jadi kan? Yang endorse Ruli untuk ke Thailand besok endorse gua ke Thailand. Ya, karena gua sampai hari ini belum pernah ada yang mau endorse gua ke Thailand. Jadi kan kita nggak tahu nih. Mungkin saya agak flashback lagi bahwa kayak tadi kan dikatakan bahwa ini nggak ujuk-ujuk nih adanya perjanjian ya Bang ya. Nah, mungkin kalau saya mengambil sampel lain, contohnya ini apa brandnya? Mungkin ayam geprek contohnya, ya kan? Saya punya brand ayam geprek keju khas Jogja contohnya lah, karena kan kita dari Jogja nih, karena kami kan sampingan kosan nih bahasa Jogja. Ayam geprek pakai keju ya? Ayam geprek keju khas Jogja. Nah,
selama 6 bulan terakhir ini itu penjualannya bagus, ya kan? Akhirnya kita buat proposal. Nah, kita carilah siapa yang mau invest nih, kita serahkan. Nah, kita kan nggak tahu bang, setelah dia invest itu di 1-2 bulan setelah berjalan kerjasama tersebut, zong, karena kan Jogja ini kan Pak segmen pasarnya kan mahasiswa, pariwisata, dan di sana kan makan tuh berjamur gitu loh. Mungkin ketika tadi sebelum dia kerjasama ini itu bisnisnya bagus nih. Mungkin ketika sudah invest ini, apakah ada di sekitar situ yang buat bisnis yang sama atau yang lain, akhirnya menggerus pasarnya itu. Nah, rugi ya akhirnya? Iya, akhirnya merugi dan juga bisa. Tapi masih jalan nggak sih Sate Man itu? Saya belum ke Jogja lagi sih ya. Cuma seharusnya sih masih. Kalau masih jalan masa rugi terus? Kalau rugi mah mending hentikan. Nah, makanya nih enaknya nanti kan kita tunggu di pembuktian pada saat kita dipanggil. Pasti nanti kan yang bersangkutan akan memberikan keterangan. Nah, pertanyaannya ditunggu pada saat dipanggil atau tunggu rulinya pulang dari Thailand dulu nih? Iya, dimanapun dia berada, ketika nanti ada panggilan kan pasti kita hubungi dong. Brother, ini ada panggilan nih, kapan bisa datang? Misalnya nih dijadwalkan di sekarang tanggal 2 berapa kan? 22. Ini dijadwalkan di tanggal 28. Sorry, saya belum pulang. Kita minta ke teman-teman kepolisian untuk reschedule kan. Jadi kan sama seperti janji kami di awal, ya kan? Kami tidak mengenyampingkan hak-hak dari pelapor. Iya. Tadi ceritanya kan Ben kan temennya katanya ya? Iya. Temennya gitu ya. Beneran cerai nggak sih dia sama Boyan? Ini intermezzo aja. Ya kita mengacu pada hukum aja ya, seperti yang bilang. Apa hukum putusan? Bang Santo tadi, bahwa kalau lawyer ini kan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Ya, faktanya kan sudah ada gugatan. Udah ada gugatan, udah ada putusan. Kalau putusan kami belum menerima secara resmi. Ya, menurut hemat saya bahwa ya ini tidak settingan dong. Tidak settingan. Sudah diajukan kan, dan ada juga pengacara yang tidak sebelah kan. Tapi kira-kira nih kan gambarannya, kalian kan lawyernya atau kuasanya si Ruli. Ini caranya kenapa sih sebenarnya? Iya, kalau caranya kita kan tinggal mengurut aja nih timeline-nya kan. Sebenarnya kan mereka ya baik-baik saja. Kalau ketika adanya perkara ini mungkin bisa menjadi pemicu. Makanya nanti enaknya ketika nanti komentar bisa juga nih. Berarti karena perkara ini jadi pemicu gitu ya, menurut pendapatnya kuasa hukum. Nah, tahan dulu, coba bagaimana sebagai kuasa hukumnya orang yang melapor, ya kan, dituduh sebagai penyebab perceraian. Yang jelas kalau dibilang kalau sampai kita jadi penyebab perceraian orang kan dosa, Bang. Ya. Itu kan dugaan pemicu, Bang. Ya, jadi tapi nggak apa-apa, semua kan berhak membuat statement ya atau pendapat lah ya. Yang jelas memang kita tidak bisa pungkiri ya, dengan adanya pemberitaan itu bisa mengganggu hubungan mereka dan lain sebagainya. Tapi bagi saya gini loh Bang, pada saat kuasa hukum dari Pak RA, Bang Ben dan juga Bang Husor, itu ada juga waktu itu ya RA ya, kan dia bilang hubungannya baik-baik aja, kan gitu ya. Jadi harusnya bukan karena kami penyebabnya, karena dia bilang baik-baik aja gitu loh Bang. Pada saat mereka konferensi pers. Ya, jadi setelah kami membuat laporan, ya baik-baiknya kan sebelumnya, bisa jadi karena munculnya perkara ini jadi risih mungkin Boyennya. Justru itu Bang, jadi kan kita mengacu ke kliennya Bang Ben sama Bang Husor nih, kan pendapat dia di teman-teman media ya, itu jelas dia bilang, bahkan cicinya tunjukin dia, gini kan cicinya. Nah artinya apa? Bagi kami, itu satu poin Bang, bahwa bukan kita penyebab mereka sehingga retak. Lalu kalau bukan karena laporannya Pak Santo dengan klien begitu ya, karena apa kira-kira? Gambarannya aja. Oh, kalau masuk ke situ kan itu pribadi mereka ya. Yang jelas kami punya keyakinan bukan karena kami. Dengan adanya konferensi pers itu gitu. Jadi kalau urusan pribadi, ya saya nggak tahu Bang. Atau mungkin ya biasalah Bang, hidup ini kan
ada istilah ya kalau tidak ada yang tanggung jawab berarti harus ada yang menanggung jawab, kan begitu. Lebih ke sana sih saya lihat. Kalau tidak ada yang tanggung jawab, Iya. harus ada yang menanggung jawabin. Bagaimana? Kan kemarin kita sempat juga nonton podcastnya Andre Taulani sama Boyen. Nah di sana itu kayaknya Boyen itu meluapkan keluh kesahnya selama ini, ya kan? Dia mengeluarkan banyak hal lah di dalam hubungannya dengan Ruli. Itu seperti apa? Baik, menanggapi itu kayaknya belum lihat sih, atau mungkin bisa ditayangkan. Jadi sama seperti yang dibilang Bang Sal tadi, bahwa itu udah ranah pribadi mereka lah ya, terkait bagaimana dinamikanya, sharing berjalannya waktu, ya kan. Kita nggak bisa juga menjawab secara sangat confirm terkait hal itu. Itu sih. Gitu doang. Tapi pada saat proses perceraiannya mereka, kalian kan ikut kan ke persidangannya kan? Ikut nggak? Nah, kami belum pernah hadir sih di dalam persidangannya, karena mengingat juga ada beberapa hal lah yang kita nggak memungkinkan untuk datang ke sana. Nah, Dan kan biasanya ada di apa namanya di dalam terungkap tuh di fakta-fakta persidangan karena apa. Terus si Boyen juga kan sempat ngomong katanya dia bayarin utangnya Ruli katanya. Nah, itu bagaimana tuh? Kalau kita sih terkait dengan percayaan itu bahwa Mas Ezel, kenapa saya panggil dia Mas Ezel? Karena kita lebih CS. secara CS-nya lebih ringan manggil itu. Oh, karena temenan. RA gitu, ya kan? Tunggu dulu, kalau temenan waktu dia nikah sama Boyen datang nggak? Belum diundang sih, mungkin. Lah, katanya temenan, masa nggak diundang gimana? Cerita aja. Belum. Hah? Kita belum diundang. Oh, nggak diundang. Tapi ngabarin? Kebetulan kita satu lagi di luar kota mungkin, Bang. Jadi mungkin itu bisa menjadi pemicu. Oh, si Ben lagi di luar kota nih, makanya dia nggak undang. Kepada Ruli ya, yang namanya temen tuh harus diundang, nggak boleh nggak diundang. Gitu kan? Nih gua nyampein Iya. apa yang ada di isi perasaanmu, ya kan? Oke, terus lanjut. Apa tadi, Bang? Itu tadi Boyen katanya membayar utangnya Ruli. Nah, kalau itu sih Bang, terkait dengan substansi atau fakta persidangan, kami jujur belum mengikuti. Dan Mas Isam juga bilang, udah kita nggak usah ikut, dan kita menghargai aja. Kalau emang ini jalannya, ya sudahlah. Gitu. Oke, tapi ada pendapatnya dari tim kuasa hukumnya Ruli sendiri gitu ya. Benar nggak sih kejadian itu bahwa memang Boyen pernah membayar hutang apa segala macam, membayar hutangnya? Benar nggak sih kejadian itu? Terkait informasi pembayaran utang Iya. ini ya, Iya, Ruli ya, iya. dari Boyen. Betul. Sampai sejauh ini sih kita nggak pernah, Nggak ada bantahan dari dia. kita tidak pernah menanyakan yang pertama, yang kedua beliau tidak pernah mengonfirmasi yang berita yang beredar itu. Tadi yang pasti seperti ini, pada saat laporan dari klien Bang Santo di Polda Metro Jaya pertama kali, beliau menghubungi kita selaku tim kuasa hukum. Setelah bertemu, kita sampaikan legal advice seperti biasa. Setelah berjalan, setelah konferensi pers, tiba-tiba ada berita Boyen menggugat cerai klien kita. Pada saat proses penggugatan tersebut, kita tetap memberikan advice. Kita malah memberikan informasi seperti ini. Mas Ruli, silahkan datang saja ke pengadilan. Tanpa atau dengan kuasa hukum juga, itu memang selaku Prinsipal. selaku Mas Ruli sebagai warga negara Indonesia baik harus menghadiri. Tapi pada saat itu Mas Ruli mungkin ya masih sangat tertekan dengan laporan yang ada. Jadi beliau pada saat persidangan pertama, kedua ya tidak menghadiri. Ya dia tertekan, kenapa nggak bayar aja? Kan dia harusnya bayar udah selesai gitu, atau ini bukan malah ke luar negeri. Ini saya tegaskan ya Bang, kita kan kuasa hukum nih, bukan kuasa pribadi. Jadi kalau perjalanan Mas Ruli itu ke luar negeri, Tahu nggak tapi? ya sebentar. Enggak, maksudnya tahu nggak pada saat dia rencana ke luar negeri, tahu, dikasih tahu, diinfoin. Oh enggak, kita Wah, kebangetan. Kalau gua lagi ada masalah, lawyer gua pasti gua ajak ke luar negeri. Ya, kalian nggak dia. Tadi gini Bang Pablo, tadi seperti yang saya sampaikan, kita itu kuasa hukum, bukan kuasa pribadinya. Tapi kan CS, temenan. Benar, ya mungkin kalaupun diajak ya mungkin nggak sempat juga ya. Makanya saya sampaikan, pada saat persidangan pertama, kedua, kita masih komunikasi dengan Mas Ruli. Masih tektokan, gimana Mas terhadap surat panggilannya,
mau hadir nggak? Kita sih menyarankan tetap hadir karena bagaimanapun harus dihadapi seperti itu. Cuman ya setelah kita komunikasi berkali-kali, ya informasi dari Mas Ruli sampai terakhir itu nggak apa-apa Bang Ben, nggak apa-apa Bang Sor, nanti biar aja lu berjalan seperti biasa. Nanti kalau saya memang berkenan hadir, ya saya infokan ke Bang Ben dengan Bang Husor seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa Ruli sekarang keluar negeri karena dia mau healing lah ya kali ya, trauma karena tadi kan disebut merasa tertekan gitu kan, dia mau healing gitu ya. Semua bisa kemungkinan terjadi Bang. Oke. Menurut kuasa hukumnya katanya Ruli tertekan nih akibat laporannya Pak Santo. Kenapa? Gara-gara ini sih ada reaksi di media, enggak? Bukan. Jadi semua itu kan proses Bang. Kita kan dalam rangka membela klien juga kan tentu ada strategi-strategi tertentu ya. Itu ya kita berhaklah sebagai penasihat hukum, sebagai kuasa hukum dia. Nah, kalau saya sih melihat gini, dia kan selalu menggaungkan adanya itikat baik. Saya itu punya itikat baik dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke situ Bang, itu dia nggak punya itikat baik benar kan? Enggak loh Bang, itikat baik kan pada saat orang abang menghubungi kan direspon klien kita. Sampai sekarang klien abang itu udah checklist 1. Saya itu diblokir sama dia. Abang tadi, bagaimana urusannya? Abang tadi memberikan statement tidak ada itikat baik. Malah sampai kita ditunjuk, ya Mas Ruli kan menanggapi, malah ada pertemuan dengan pihak abang. Itu itikat baik ngomong-ngomong namanya. Ada nggak pertemuan dengan pihak abang? Ada, tapi itu kan salah satu itikat baik Bang. Bukan itikat baik. Itikat baik itu datang bahwa apa yang bisa diberikan gitu loh, sebagai bentuk bahwa kita ada pegangan, ada jaminan. Itu sudah kesanggupan maksudnya Bang, bukan itikat baik. Jadi tolong dikesampingkan itikat baik dengan kesanggupan. Kalau itu gini loh, jangan kita juga memutarbalikkan fakta. Kalau misalnya dia punya itikat baik, tentu kan dia harus memberikan sesuatu Bang. Ini kan nggak ada, apanya yang diberikan? Dia hanya menjanjikan, dan itu bukan 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun. Tapi ketika dia gitu. misalnya menjanjikan akan membayar begitu ya. Ada nggak dari pihak kuasa hukum pelapor ini, ya sudah, apa bentuk entahkah jaminan, membangun komunikasi lebih lanjut, apa surat pernyataan, surat perjanjian, ada nggak melakukan itu? Nggak ada, jaminan nggak ada Bang. Berarti tidak ada komunikasi lagi setelah itu? Nggak ada. Oh, sama sekali nggak ada komunikasi? Nah, bagaimana itu? Nggak ada komunikasi? Udah langsung konferensi pers beliau. Karena setelah pertemuan dengan Bang Santo, klien kita kan bertemu, tidak ada kesepakatan ya Bang pada saat itu. Setelah itu bertemu dengan kita, konsul dengan kita, ya kita menghadapi laporan polisinya. Jadi kalau tadi Abang sampaikan tidak ada itikat baik, ya kita sangat menyayangkan sih pernyataan Abang seperti itu. Ya. Faktanya seperti itu memang Bang. Gitu. Enggak, kalau kita bicara fakta kan kita nggak tahu isi hati orang ya kan, masalah itikat baik apa tidak begitu. Artinya dari pihak pelapor merasa kecewa lah ya intinya ya, karena dianggap dia datang mau menjanji-janjikan. Tapi sebenarnya kalau saya mau nanya ke Ruli gitu ya, kalau saya boleh tanya, apakah dia benar nggak punya itikat baik? Lalu itikat baik itu dalam bentuk apa sih? Yang pertama saya sampaikan Bang, itikat baik pada saat Bang Santo mengundang, beliau datang hadir. Kalau Bang Santo yang ya pastinya Bang Santo dan kliennya berharap. Saya nggak pernah mengundang, dia yang mengundang. Oke, kita makanya Bang. Berarti lebih pertemuan kan? Berarti kan itikat baik lebih kuat dong dari klien itu kita. Makanya kenapa saya bilang tadi, sorry nih Bang ya, dia itu sudah dari 2024, ini kejadian 2023. Jadi 2024 itu yang sudah begitu terus. Tunggu dulu, yang mengundang dalam pertemuan itu siapa? Dia selalu mencoba berkomunikasi gitu loh. Oh, oke. Tapi tidak ada penyelesaiannya, hanya janji-janji. Berkomunikasi dengan? Jadi seolah-olah punya itikat baik. Gimana sih? Dia berusaha nih, Bang, kita bisa ketemu nggak? Begitu ketemu, hasilnya apa? Nanti ya, kasih saya waktu tanggal 15, nanti ya akan saya bayar lagi. Tapi begitu-begitu terus Bang. Jadi 2024, 2025 udah begitu gayanya. Ya. Jadi kita nggak mungkin dong makan janji-janji. Emang gitu. janjinya dia, itikat baiknya dalam bentuk apa sih dia pengennya? Kita bisa mengonfirmasi Bang perlakuan klien kita setelah memulai memberikan kuasa kepada kita. Jadi kalau yang Bang Santo sampaikan 2023-2024 ya kita nggak bisa konfirmasi itu. Oh, karena pada saat itu kalian belum masuk. Betul. Oke, tapi kan dia sampaikan bahwa dia punya itikat baik, makanya dia katanya melakukan pertemuan kan? Pasti dong, itu kan Oke. malah pertemuannya
Mas Ruli yang mengundang. Oke, mengundang. Pada saat itu pertemuan itu kan ada beberapa konteks ya. Apakah pertemuan untuk membicarakan persoalan ini atau apa? Yang pasti persoalan dari hubungan hukum antara Mas Ruli dengan Rio. Rio. Oke, apa solusi yang ditawarkan oleh Ruli terhadap Rio? Yang pasti informasi dari klien kita pada saat pertemuan, beliau memiliki niat untuk membayar, tapi belum memiliki kesanggupan. Jadi tolong dibedakan memiliki niat dengan memiliki kesanggupan. Kalau kesanggupan, otomatis biayanya sudah ada dong. Katanya dia punya niat tapi tidak sanggup. Bagaimana? Coba. Kalau jadi gini loh, kita itu kan klien kami itu hanya butuh bukti saja. Ya. Kita bingung nih kalau kita ngomongin ke sana kemari, intinya semua orang juga punya niat, Bang. Saya juga pengen niat jadi orang kaya, cuman nggak kesampaian, nggak ada jalannya. Tuhan nggak berkehendak kan gitu kan? Belum, Bang. Jadi ya belum lah misalnya. Jadi kan kita gini loh, kenapa klien kami mengambil tindakan? Tentu kan sudah ada rangkaiannya, Ya. seperti yang jelaskan tadi. Sudah ada juga dari kita juga upaya apa? Tapi pengennya somasi apa dan gitu? lain Dari sebagainya. pihak Rio dia itu pengennya seperti apa sih gitu? Dari pihak Ya klien. nggak ada apa-apa, uang kembalikan udah selesai gitu. Nilai berapa, Bang? Nilainya berapa? Kembalikan sesuai dengan perjanjian, bukan perjanjian, sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Yang ditawarkan Dia tawarkan kan kalau klien kami berinvestasi, dia mendapatkan 6 juta minimal per bulan. Nah, kan itu dulu kita, 6 juta per bulan itu, kalau kita kalikan selama 2 tahun, berarti kan 24. 24 kali 6 juta, berapa tuh? Tapi bukannya kalau masuk ke sana itu dalam jadinya ranahnya imaterial dan itu jatuhnya adalah keperdataan kalau Kita seandainya. berhak dong menuntut apa yang dia sudah Iya. sampaikan pengadilan, gitu. Bang, bukan melalui. Iya, itu kan imaterial kan. Semua benar, kita semua gini loh. Kita mau ini dalam rangka keluargaan atau bagaimana? Dari dianya aja belum ada apa-apa. Dari klien abang artinya itu kalau- belum ada apa-apa ngomong apakah yang dikembalikan ini uangnya toh atau bagaimana kan gitu loh. Artinya kalau mau ada kesepakatan itulah yang diinginkan. gitu Iya. ya. Oke. Tapi sorry Bagaimana? saya potong ya, Bang Pablo. Yang saya menangkap ya dari Bang Santo tadi, keinginannya kan uang kembali. Hmm. Ya kita tidak usah ngomong secara hukum dulu ya. Secara kebidanan kan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kenapa keinginan berbeda dengan Maksudnya, upaya hukum tunggu yang dulu. dilakukan? Maksudnya pidana tidak berkewajiban mengembalikan bagaimana? Loh, karena sanksi pidana kan secara penahanan badan, Bang. Tidak ada untuk Lah kalau restitusi kan bisa. benar itu kalau ada kesanggupan, Bang. Cuman kan tadi yang saya tangkap dari Bang Santo berharap ada pengembalian. Ya kalau berharap ada pengembalian, monggo dong, digugat aja dong secara pengadilan. Oke. Perkataan. Tapi kira-kira nih kalau Ruli disuruh untuk mengembalikan sanggup nggak? Ya kita harus tanyakan lagi. Nah, coba tanyakan Ruli sekarang. Video call. Video call. Udah, video call coba. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita Enggak, sekalian aja biar kita sambil ini, biar seru-seruan. Ayo. Nggak apa-apa, coba dulu deh. Coba. Gak apa-apa, nanti kita hubungi lagi. Nah. Biar otomatis setelah kita melakukan pertemuan ini kita kan pasti nge-report ke Tapi bisa nggak kira-kira Ruli dihubungin, menanyakan seperti apa gitu? Ya. Coba aja, iseng-iseng ya, iya kan? Gimana, Ben? Mau kita hubungi apa gimana, Ben? Nggak usah, kita tunggu aja posisi itu. Oke. Jadi, menanggapi terkait dengan itikat baik. Ah, Jadi kan lebih enaknya sebenarnya kalau mau kita kembali harusnya dari awal tidak ada laporan polisi. Artinya kan pihak pelapor harusnya melihat nih dari sisi bisnis ini seperti apa nih, dari sisi investasinya. Tapi kan itikat baik itu harusnya muncul dari si Ruli dong, dalam keadaan seperti ini kan, Iya. oke? Masalah lapor polisi apa tidak, tentu orang kalau merasa dirugikan bisa berhak untuk melakukan laporan polisi, betul ya? Betul. Nah, kira-kira dari point of view-nya Ruli, dia kan pengen solusi dalam penyelesaian persoalan ini kan. Betul. Nah, kira-kira solusi yang ditawarkan itu seperti apa? Misalnya, oke deh saya mau ngembaliin cicil. Oke deh saya mau balikin, tapi modalnya tok, saya nggak mau tuh ada embel-embel keuntungan, misalnya, atau seperti apa? Makanya sih ini enaknya ya, Pak. Ketika kita udah ada panggilan, kita kan akan membuka itu akta perjanjiannya. Oke. Jadi kan akan terperinci. Oke. Nah, kemudian terkait dengan itikat baik ini kan bias, Bang. Oke. Itikat baik menurut Bang Santo dan itikat baik menurut kami kan itu berbeda, ya kan? Mungkin kalau Bang Santo dari yang tangkap bahwa
ketika kamu mengundang saya, ya udah klub entah berapa kayak atau setengah atau full ya Bang ya. Nah, kalau itikat baik menurut kami, dia mengakui, ya kan? Kemudian berikan waktu. Dan mungkin dia juga pernah ngomong ke Bang Santo, mungkin Bang Santo bisa sampaikan nih apa aja pembahasan pada saat itu, karena kan kami tidak ikut Bang pada saat itu dan kami juga belum menjadi kuasa pada saat itu. Jadi kemudian pelapor juga prinsipalnya harus nih maunya duduk bersama, ini kan bisnisnya masih ada. Artinya kan gimana nih biar di sini kan kita bangun bersama. Mereka sudah masuk nih dalam bisnis untuk mengembangkan investasi ini. Bisa jadi kalau kita sering di bahasa publiknya adalah terkadang bencana itu adalah awal dari berkat. Asik, ya kan? Gini nih kata-kata bijak yang luar biasa nih. Dengan perkara ini duduk bersama, hangat kembali, mainkan strategi bisnisnya, marketingnya untuk biar menyala lagi kan. Bisa jadi nih, ya kan? Karena dari tadi ini kita yang ngomong sini sekalipun saya jadi sebagai kuasa hukum, cuma kan lawyer itu kan officium nobile ya. Pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat. Maka nggak ada salahnya kalau kita dudukkan bareng nih ya kan, ngopi bareng nih. Karena saat ini info dari klien kami bahwa bisnisnya ini mandek, ngesot ya kan. Oh, bisnisnya ngesot kan. Ibaratnya ya dia ada itikat baik, tapi kalau nggak barengi dengan kekuatan finansial dari bisnisnya, ya susah juga dia menggantikan. Berarti kan tadi kalau kita bilang bahwa lawyer adalah officium nobile, seorang praktisi hukum pasti berbicara tentang hukum. Lalu tadi saya lihat beberapa kali pembicaraan mengarah kepada perjanjian, betul ya? Nah, pertanyaannya, dia perjanjian itu atas nama PT atau nama perorangan atau nama apa perusahaan? Nah, makanya kan kita tunggu kita dipanggil nih ya kan. Kami janji ketika kami dipanggil, Ray-Ban Entertainment yang paling pertama. Asik. Nah, ini tuh. Terus gimana dari pihak pelapor menanggapi? Ya, seperti nunggu dipanggil ini. Ya. Nah, coba. Tunggu saja. Jadi dari kami sendiri kan tentu proses di kepolisian itu kan nggak segampang balikan tangan ya. Ada prosesnya di mana pelapor, saksi-saksi kan sudah. Tapi saksi sudah diperiksa semua? Sudah mengarah ke terlapor. Saya potong Bang, karena ini lagi hangat juga nih Bang, izin ya Bang ya. Karena di kepolisian lain Bang, di polsek lain, di satu wilayah Jakarta Utara, itu kami ada klien, kami sebagai terlapor juga Bang. Jadi LP-nya pun belum ada, itu si terlapornya ditahan, kemudian LP-nya besoknya nih Bang. Dia ditahan tanggal 3, LP-nya besok di tanggal 4, kemudian tidak ada penyelidikan. Langsung ditangkap ya? Langsung naik sidik, langsung penetapan Nah, tersangka. kalau itu berarti pelanggaran prosedur. Cuman kan kita ini beda nih. Yang saya ini harusnya mungkin yang abang mainkan harusnya begini nih, kinerja kepolisian yang baik bisa menyalahi prosedur ya kan. Nah itu Bang, yang sebenarnya kami juga menunggu nih, kami kapan dipanggil, kita kan punya itikat baik ya kan. Nah apakah di Polres Jakarta Timur kalau nggak salah, itu mungkin apakah kepolisiannya yang gimana? Nah ayo coba. Kalau terkait ke situ kan saya nggak bisa menanggapi Bang, karena kan beda instansi ya. Walaupun satu institusi. Tapi sama-sama laporan itu penggelapan, Bang. Iya, kalau terkait ke situ, biarkanlah prosesnya di Indonesia. Jadi, bagi kami sendiri, sekali lagi ya Bang, yang bersangkutan ini ya, kenapa kita lapor, memang dari kacamata hukum kami, dia upaya untuk menyelesaikan ini kurang Bang. Gitu. Jadi mulai dari pengennya upaya aja dalam bentuk apa? Kan upayanya kurang. Pengennya itu seperti apa? Apakah datang langsung bawa uang atau bagaimana? Pengennya seperti apa gitu? Ya harusnya sesuai dengan janjinya gitu. Janjinya kalau memang dia tidak bisa menyanggupi 6 juta per bulan itu, dia akan mengembalikan modal yang diberikan klien kami, uang disetor klien kami, bahkan sampai ke harta pribadinya. Itu ada di perjanjian itu. Gitu. Jadi itu yang diinginkan oleh klien kami. Jadi tidak perlu sebenarnya kita harus membawa ini karena hukum kan gitu. Makanya di awal kami juga membuat somasi pertama, somasi kedua. Nggak langsung kok, itu ada prosesnya. Ada sebulan lebih kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu juga kami juga berharap yang bersangkutan ini mudah untuk komunikasi. Ternyata enggak. Bahkan kepada
mantan istrinya ya, saya dengar di podcastnya si ya adalah di podcast itu Boyen, katakan bahwa dia juga jarang berkomunikasi, sulit berkomunikasi. Nah itu juga yang kita alami gitu loh. Nah pada saat pertemuan saya dengan dia itu Bang, sebenarnya yang menginisiasi pun saya. Jadi saya duluan yang WA. Saya duluan yang WA dia. Bukannya tadi katanya dia yang panggil duluan, dia yang WA duluan. Setelah aku WA dia, ada komunikasi WA apa antara itu? kami, baru dia undang. WA-nya Ayo apa? ketemu Bang, gitu loh. WA-nya somasi atau apa? Ya, mengirimkan somasi Oh, ke dia. somasi, oke. Karena kan kita tetap melalui pengiriman tetap, Oke. tapi melalui WA tetap kan. Oke. Karena ada nomornya memang di situ kan. Kita sampaikan, begitu dia terima, dia baca-baca komunikasi, baru ada undangan pertemuan itu. Nah, harapan kita, oh ini udah punya etikat baik. Nah, Oke. jangan-jangan dia langsung ngasih, kan gitu kira-kira. Oh. Nah, Oke. ternyata etikat baik yang dia maksud itu, ya seperti yang Abang sampaikan tadi, nunggu waktu dulu. Oh. Sementara kan sudah dari 2024 ini Oke. bergulir. Sulit berkomunikasi berarti ya. Sulit berkomunikasi. Sangat Bahkan sulit. sampai sekarang saya cek list satu. Wah, diblokir nggak? Iya, Jangan-jangan. iya, Diblokir? kayaknya. Bisa nggak berhubungan sama dia? Tapi kalian bisa berhubungan sama dia? Bisa WA, bisa telepon ya? Bisa. Nah, berarti diblokir itu. Kira-kira gimana? Sulit berkomunikasi gitu. Sebenarnya kalau itu kan bisa banyak faktor ya. Nah, Apakah mungkin handphonenya ada Hab- dulu contohnya itu habis kuota. rusak, ya kan? Kuota ada aman. Ini dua-duanya Bang Dore, Bang. Iya. Nah, Dua-duanya nomornya. Kuota aman, kuota. harusnya sih kencang ya. Oke. Terus gimana? Tadi katanya sulit berkomunikasi. Nah, kalau masalah komunikasi kan tiap orang itu kan berbeda-beda ya kan. Ada yang komunikatif, ada yang dia memilah-milah ya kan. Karena kan kadang berbeda Bang tekanan komunikasi itu. Saya dengan Bang Musa, saya dengan Abang, dengan orang lain kan kita kadang berbeda. Nah, hanya beliau lah yang bisa menjelaskan itu. Kami kan nggak ada. Tapi kan ini kan adalah bentuknya kerjasama bisnis ya. Betul. Ketika kita berkomunikasi dengan rekan kita dalam bisnis, harusnya tentunya itu harus lancar dong, Iya. ya kan? Misalnya nih, kita menangani satu perkara, ada klien begitu ya. Karena kita sebagai rekan, kita harus komunikasi dengan baik. Kalau nggak, pasti akan ada pihak-pihak yang dirugikan, kan begitu. Nah, itu seperti apa? Menurut kami Bang, karena ini sudah masuk ranah hukum, maka dia menghormati proses tersebut. Menghormati proses tersebut sehingga menjaga komunikasi. Betul, ya sudah lah ketika sudah dilaporkan, ya udah mari kita berjalan sesuai prosesnya. Ini kalau dia dipanggil, kita bersama-sama hadir memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya. Kita juga tidak menyampingkan fakta-fakta yang ada, kita tetap mengacu dalam perjanjian. Ya, tapi kalau dari pelapor misalnya bilang, ya udahlah kembaliin aja lah modal kita gitu. Nah, seperti apa? makanya kan kita lihat lagi Bang, di dalam itu kan banyak klausul tuh. Oke. Ya kan? Dan kami juga tidak menghalangi ya, apapun yang kehendak si Mas Ezal atau Mas Ruli, apapun itu kami tidak pernah menghalangi. Gitu sih. Makanya kita pengen ini berjalan, tentunya juga sisi damai, kita juga tetap mempertemukan itu itikat baik kami. Pengennya damai. Betul, ya kan? Kita kan tidak mau menzolimi salah satu pihak lah. Oke. Biarlah ini berjalan ya kan. Adil, keadilan yang adil. Oke. Kadang-kadang kan keadilan itu tidak adil. Jadi kan tadi kan kita pengennya keadilan yang benar-benar adil. Oke. Gitu sih, Pak. Berarti kalian masih tetap percaya bahwa ini bisa berdamai. Betul. Masih ada jalan untuk duduk bareng supaya ini bisa diselesaikan. Betul. Dan kami juga kami tegaskan bahwa kami yakin di sini tidak ada tindak pidana penggelapan atau penipuan. Kami yakin ya apa seperti yang sudah dijelaskan dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Maka di sini juga kan dibutuhkan nih para ahli ya kan yang bisa menerjemahkan itu kata per kata, kalimat per kalimat dalam perjanjian tersebut. Maka enaknya nextnya kalau ini udah dipanggil mungkin ada sesi duduk bareng bersama lagi. Mungkin dengan adanya ini bisa menggugah hati para pihak gitu loh Bang. Mungkin ada insight lain pada mereka. Oke, pengennya berdamai katanya. Gimana dari pelapor? Ya kan kita ini kuasa hukum juga nggak mungkin juga lah jadi keras-kerasan kan gitu. Kami menyambut perdamaian. Di semua lini Bang, kita mengedepankan juga perdamaian. Ya, kalau memang dari pihak terlapor lah ya, dari Bang Ben sama Bang Usor serta Bang Ruli, ya ingin kita ini damai ya ayo kita damai gitu.
Tapi posisinya kami harus memastikan hak klien kami ini dipenuhi. Oke, kapan mau dijadwalkan untuk duduk bareng antara pelapor dan terlapor dan kita buat di Ray-Ban? Nah, ini kan menyambut yang tadi, ya kami tetap satu bang, kami beretikat baik, klien kami akan hasilkan beretikat baik. Yang kedua, kami tetap mengacu pada perjanjian yang ada, dibarengi juga dengan statement-statement mereka yang tentunya didukung dengan data. Kemudian terkait dengan ganti rugi atau itikat baik lainnya atau perkembangan selanjutnya, pasti kita melihat nih bagaimana sih bisnis ini berjalan, bagaimana keuangannya. Kan sangat tidak fair juga ketika itu bisnisnya merosot, enggak, bahkan operasional pun tidak tertutupi, itu harus disuruh membayarkan sejumlah dana gitu. Ya makanya kan kita adakan nanti di Ray-Ban, kita duduk, kita rembukan, cari solusinya. Iya kan, cakep kan? Boleh, karena biar Pablo Benua ini jadi juru damai ya kan? sedikit, Bang. Nah, boleh, ayo. Jadi sebelumnya sebenarnya tahun 2025 kalau nggak salah saya, awal, itu sudah ditawarkan itu Bang. Udah bayarlah sesuai dengan nominal yang mereka investasikan. Dengan cara, kau sanggupnya gimana? Apa dicicil atau bagaimana? Itu sudah pernah ditawarin Bang. Tapi tidak diambil dan tidak dia lakukan oleh klien Abang. Jadi di awal juga dari klien kami tidak ada niat sebenarnya untuk memperkarakan atau mempermasalahkan ini sampai ke jalur hukum, enggak. Sudah dikasih juga kesempatan itu Bang. Tapi damai seperti apa kalau dalam yang dalam benaknya si Ruli? Tadi kan kalau kita bicara disuruh bayar semua dia nggak mau, ya kan? Katanya itu ranah perdata misalnya. Lalu apa solusinya? Damai itu apa? Duduk-duduk aja, habis itu udah selesai damai atau bagaimana? Kalau nggak ada menutupi kerugian ya tentunya nggak ada yang didamaikan dong, betul nggak? Yang pasti gini bang, kita berharap klien kita dengan Bang Rio duduk bareng dulu di Ray-Ban Entertainment. Itu cocok. Nanti sambil berjalan, kita kan masing-masing dengan Bang Santo mewakili kepentingan hukum klien kita. Berarti nanti gua sebagai host ada persennya lah ya. Negosiasi aja. Kalau untuk menjawab pertanyaan Bang Pablo tadi, seperti apa spesifik ya perdamaiannya, kita belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab. Prinsipal kita masing-masing tidak duduk di sini. Oke, maka kita untuk menguji itikat baik yang tadi disampaikan oleh Pak Santo soal itikat baik Ruli ada di sini. Kita dalam kesempatan ini mungkin bisa saya sampaikan kepada Ruli, ini dua pihak kuasa hukum, ya kan? Kuasa hukum para pihak telah hadir di sini, berbicara, ngobrol, dan menginginkan adanya perdamaian. Jadi kepada Ruli dan kepada Rio ya, kita lihat siapa yang punya itikat baik, siapa yang nggak punya itikat baik, kami undang di Ray-Ban, duduk bareng antara pelapor dan terlapor di Ray-Ban Entertainment. Sepakat? Sepakat? Kita challenge para prinsipal. Sepakat nggak? Saya akan meyakinkan klien saya gitu untuk hadir ya, untuk meyakinkan klien untuk hadir. Oke, gimana? Ya kita usahakan Bang. Oke, berarti kita challenge-nya siapa yang nggak hadir maka diduga dia yang tidak punya itikat baik. Deal, ayo. Bisa kita pastikan. Iya kan kita harus ke tes. Tapi kira-kira Ruli mau hadir apa enggak? Harusnya sih dengan kita memberikan penjelasan nanti harusnya beliau hadir. Harusnya beliau hadir. Oke, jadi intinya kedua kuasa hukum telah duduk bareng di sini berusaha untuk mencari solusi karena lawyer itu sesungguhnya adalah pusat atau tempatnya untuk mencari keadilan. Keadilan itu bukan hanya sebatas kita memenjarakan orang, melakukan satu upaya hukum, melapor atau apapun lah bentuknya. Tetapi keadilan itu bagaimana para pihak dapat terrehabilitasi kerugiannya baik material ataupun imaterial, kan itu kan kembali lagi kan. Maka dalam kesempatan ini kita akan kedepannya mengundang Ruli dan Rio sama-sama R gitu ya, RR ya. Rio, Ruli dan di Ray-Ban kan begitu. Triple R kan begitu ya. Kita mengundang para pihak kemari. Nanti sebagai penutup saya ingin sampaikan yang tidak datang dia tidak punya itikat baik. Terima kasih. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.